Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ulfa dengan NPM 240810800146. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya dalam bentuk PowerPoint untuk praktikum pengantar sains data dengan judul Kondisi Cuaca dengan Decision Tree. Sebelum masuk ke hasil model, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu decision tree. Jadi, decision tree adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun regresi. Model ini berbentuk seperti cabang pohon dan disebut tree karena prosesnya itu menyerupai cara manusia mengambil keputusan secara bertahap hingga menghasilkan kesimpulan akhir. Di sini terdapat 6 prinsip decision tree. Yang pertama, ada memilih atribut utama, di mana model itu menentukan variabel mana yang paling bagus untuk memisahkan data. Yang kedua, ada melakukan splitting atau pemisahan data. Di sini pemisahan awal dilakukan dengan membagi dataset menjadi dua, yaitu ada data latih dan data uji. Yang ketiga, ada membentuk cabang, yaitu ketika setiap hasil pemisahan menciptakan jalur baru yang menunjukkan arah keputusan berikutnya. Yang keempat, ada membangun node baru, yaitu menambahkan simpul keputusan baru setiap kali model menemukan aturan tambahan yang dapat memisahkan data. Kelima, itu mencapai leaf node atau simpul daun. Di sini titik akhir dari sebuah cabang, di mana model memberikan keputusan akhir. Dan prinsip terakhir adalah stopping rule atau penghentian. Pohon keputusan akan berhenti tumbuh ketika pemisahan berikutnya tidak memberikan peningkatan akurasi yang berarti. Oke, alasan mengapa saya memilih decision tree untuk dataset ini adalah metode ini bisa dilakukan pada dataset kondisi cuaca karena mampu bekerja langsung secara eh, tapi dengan variabel numerik seperti PRCP, Tmax, dan Tmin, tanpa memerlukan penyesuaian skala atau normalisasi yang kompleks. Penggunaan decision tree pada data ini sangat tepat karena model tersebut mampu menangkap pola pemisahan yang sederhana namun kuat dari fitur PRCP. Lalu berikut merupakan library yang digunakan untuk membuat decision tree. Yang pertama itu ada Pandas. Pandas ini digunakan untuk pemanggilan, pengolahan, dan manipulasi data. Selanjutnya ada library Matplotlib untuk visualisasi data, NumPy untuk perhitungan numerik dan operasi matematika, Seaborn untuk visualisasi grafik yang lebih informatif dan menarik, dan terakhir ada Py.Plus untuk menampilkan dan menggambarkan struktur decision tree dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada pemanggilan data. Di sini terdapat 25.551 baris dan 5 kolom. Lanjut, pada bagian pre-processing data, kita bisa melihat tipe data. Pada dataset settle weather ini. Di sini ada 3 tipe data. Yang pertama objek untuk variabel date and rate. Yang kedua ada tipe data float untuk PRCP dan Dan yang terakhir ada tipe data integer untuk variabel Tmax dan Tmin. Lanjut, di sini kita akan lihat apakah ada data yang kosong dari variabel-variabel kita. Untuk pada dataset ini, variabel yang memiliki data kosong itu adalah PRCP dan rain. Setelah kita hapus itu, kita cek kembali apakah variabel yang memiliki data kosong tadi itu sudah dihapus. Eh, Lanjut, di sini ada feature selection. Feature selection ini untuk memisahkan variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya di sini kita pakai PRCP, Tmax, dan Tmin. Sedangkan untuk variabel terikatnya di sini kita pakai rain. Label according. Label according ini kita mengubah nilai variabel rain menjadi 0 dan 1 agar dapat diproses oleh model. Terakhir ada splitting data atau pembagian data. Kita membagi data itu ada 2, di mana 80% data itu menjadi data latih dan 20% sisanya itu menjadi data uji. Setelah kita bagi, kita buat modelnya. Model decision tree dilatih menggunakan data latih. Setelah model itu dibentuk, barulah kita buat
Barulah model tersebut digunakan untuk prediksi pada data uji. Evaluasi model bagian classification report. Berdasarkan hasil classification report, model menunjukkan bahwa nilai precision, recall, F1 score, dan akurasi itu sebesar 1,00. Hal ini berarti model itu berhasil mengklasifikasikan seluruh data cuaca tanpa kesalahan. Lanjut, ada evaluasi model bagian confusion matrix. Berdasarkan confusion matrix di samping ini, terlihat bahwa model berhasil mengklasifikasikan seluruh data dengan benar. Dari total 2.930 data tidak hujan, itu diprediksi benar, sedangkan 0 untuk diprediksi salahnya. Begitu juga dengan data hujan. 2.180 data hujan itu diprediksi dengan benar oleh model, dan 0 diprediksi salahnya. Yang terakhir ada visualisasi pohon keputusan. Di sini, berdasarkan decision tree ini dapat diambil kesimpulan bahwa jika PRCP itu kurang dari 0,005, maka seluruh data akan diklasifikasikan sebagai false atau tidak hujan. Sebaliknya, jika nilai PRCP-nya itu lebih dari 0,005, maka data itu akan diklasifikasikan sebagai true atau turun hujan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.